Nah, ini kalau menurut saya apa namanya sangat terkait dengan sistem representatif demokrasi kita atau sistem demokrasi perwakilan kita. Jadi dalam sistem demokrasi perwakilan itu rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas negara itu memberikan mandat perwakilan kepada wakil-wakil yang dipilih, dan wakil-wakil yang dipilih itu berasal dari partai politik. Nah, problemnya di Indonesia ini banyak yang menilai bahwasannya sistem mandat perwakilan di Indonesia itu cenderung bersifat trusty. Jadi perwakilan yang istilahnya kayak kalau dalam bahasa agama itu iman gitulah. Pokoknya memberikan mandat itu ya sudah mandat dalam bentuk cek kosong gitu ya. Dan mandat itu kemudian bisa digunakan sepenuhnya, semau-maunya oleh wakil yang dipilih. Dan apa namanya itu yang disebut dengan mandat trusty itu jadi. Jadi ini berbeda dengan apa namanya praktek di beberapa negara lain gitu ya. Di beberapa negara lain itu ketika rakyat memberikan suara kepada calon di dalam sebuah pemilu, itu mandat yang diberikan itu lebih cenderung bersifat kontrak politik. Jadi calon harus menyampaikan visi misi dan rencana-rencana kebijakan yang akan diambil, dan nanti ketika dia terpilih dan ketika dia dipilih oleh rakyat pemilih bisa menagih janji itu. Jadi bukan trusty, bukan full mandat, yang bukan cek kosong yang bisa digunakan semau-maunya. Makanya karena modelnya yang diterapkan semacam itu di negara-negara lain itu ada diterapkan namanya pemilu recall. Jadi pemilu yang dilaksanakan untuk menarik mandat dari wakil rakyat yang sudah dipilih ketika wakil rakyat itu dinilai tidak menjalankan janji kampanyenya. Nah, ini beda dengan di Indonesia, karena di Indonesia itu trusty, ya begitu sudah terpilih dia sudah bebas merdeka, mau jungkir balik, mau garong, mau apa, sepanjang dia nggak korupsi, nggak melanggar pidana, ya selesai. Dia misalnya janji mau membuat jembatan, kemudian dia nggak melaksanakan, ya nggak ada masalah sepanjang dia nggak korupsi, sepanjang dia nggak menghamili istri orang lain misalnya, nggak melakukan tindakan-tindakan pidana. Nah itu menurut saya ini kaitannya dengan itu. Jadi apa namanya mandat trusty di Indonesia ini yang apa namanya diyakini oleh para sarjana itu yang diterapkan, dan memang praktek empiriknya semacam itu. Jadi partai itu makanya kemudian desain sistem kepartaian di Indonesia maupun desain sistem pemilu di Indonesia itu tidak melibatkan rakyat dalam proses-proses di luar pemungutan suara. Di luar pemungutan suara. Dan kampanye lah. Kampanye aja kan rakyat dilibatkan hanya untuk ikut apa namanya pawai, ikut datang di ini. Tapi tidak dilibatkan dalam proses seleksi bakal calon. Itu kalau di negara lain ada pre-election itu. Jadi pemilu pendahuluan. Pemilu pendahuluan itu ya pemilu yang dilakukan oleh sebuah partai untuk minta pendapat anggota-anggota partai tentang siapa calon yang akan diajukan dalam pemilu. Kalau di kita ya urusan calon itu urusan ketua partai gitu. Jadi Anda mau berakrobat seperti apapun, kalau ketua partai kemudian mengambil keputusan yang berbeda, ya sudah gitu, karena desain sistem pemilu di kita yang diatur dalam kerangka hukum dalam proses pencalonan itu tidak dibuka ruang untuk melibatkan publik. Dan juga dalam pemilu kita itu juga hanya didesain untuk memilih calon.
Jadi pemilu itu menjadi instrumen untuk memilih wakil rakyat. Tidak ada pemilu untuk mengevaluasi kinerja wakil rakyat. Kalau di negara lain ada pemilu recall. Pemilu recall itu untuk mengevaluasi kinerja wakil rakyat. Kalau teman-teman tahu bintang film laga, bintang film action Arnold Schwarzenegger, saya yakin kalau kelahiran tahun 90 itu masih tahu lah ya, apa namanya Arnold Schwarzenegger. Sekarang dia jadi gubernur di California kalau nggak salah. Itu dia terpilih menggantikan gubernur sebelumnya, Gubernur Davis, yang di-recall oleh pemilih. Kenapa dia di-recall? Karena dia dianggap gagal memenuhi janji kampanyenya. Jadi setelah 1 tahun atau 2 tahun dia menjabat, rakyat pemilih mengajukan petisi ke KPU minta agar digelar pemilu recall. Dan ternyata setelah digelar pemilu recall, semua pemilih diundang ke TPS, semua pemilih sepakat, mayoritas pemilih sepakat Gubernur Davis harus diganti karena terbukti tidak mampu memenuhi janji kampanyenya. Kemudian dicari penggantinya melalui pemilu juga, yang itu memunculkan nama Arnold Schwarzenegger itu. Nah itu, jadi di Indonesia itu nggak ada, jadi pemilunya hanya satu, pemilu untuk memilih. Jadi kedaulatan rakyat di Indonesia itu kedaulatan yang tidak simetris kalau menurut saya ya. Dia rakyat berdaulat untuk memilih, tapi rakyat tidak berdaulat untuk mengevaluasi. Makanya menjadi aneh bagi penanya tadi, rakyat hanya memilih caleg gitu ya, tapi kemudian kok caleg terpilih yang itu merupakan pengurus partai kemudian menggunakan kekuasaannya untuk menentukan sendiri calon-calon kepala daerah. Yaitu menurut saya ada hubungannya dengan itu meskipun tidak berhubungan secara langsung. Jadi ada banyak faktor, ada desain dalam pengaturan sistem pencalonan dan lain sebagainya. Tapi menurut saya itu fundament dari kesalahan itu karena di situ. Jadi cara pandang terhadap sistem perwakilan kita, sistem mandat perwakilan kita, kemudian cara pandang tentang kedaulatan rakyat itu berdaulat pada aspek apa saja, itu juga masih jadi masalah karena selama ini ya di Indonesia kedaulatan rakyat hanya diartikan dalam memilih wakil rakyat, tidak ada kedaulatan rakyat dalam mengevaluasi wakil-wakil rakyat yang sudah dipilih. Yang kedua, ini sedikit saja terkait dengan kok Bawaslu seperti macan ompong tadi ya. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat mudah dijawab, tetapi kalau ditanyakan apakah jawabannya itu memuaskan atau tidak, ya itu yang sulit. Kenapa sangat mudah dijawab? Ya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu Maluku Utara tadi, ya Bawaslu kewenangannya cuma itu. Itu kan gampang ya menjawab kayak gitu, tapi jawaban itu tidak memuaskan. Nah, sebenarnya kan ada prinsip dasar di dalam hukum itu, bahwasanya hukum itu hadir untuk menciptakan keadilan dan ketertiban, tetapi di sisi lain untuk menegakkan hukum itu juga harus memenuhi asas keadilan dan ketertiban. Jadi hukum tidak bisa ditegakkan seperti model Robin Hood, seperti model pahlawan superhero itu yang bisa menegakkan hukum tanpa prosedur yang secara hukum benar. Kenapa harus begitu? Karena hukum kita ini bukan hukum Tuhan gitu. Kalau hukum Tuhan pun itu nanti akan ditegakkan kan. Kalau umat Nabi Muhammad kan ditegakkannya nanti setelah kiamat kan, di Yaumul Hisab kan. Dan itu menjadi otoritas sendiri dari Tuhan. Nah, tapi karena ini produk manusia, maka untuk menghindari kezoliman, maka untuk menegakkan hukum itu harus diatur hukum acara itu. Dan salah satu bagian dari hukum acara itu adalah prosedur, mengatur prosedur. Di samping itu juga ada yang namanya hukum tata negara. Jadi mengatur tentang apa saja kewenangan dari lembaga-lembaga negara yang ada di
sebuah negara, termasuk di Indonesia. Nah, kalau kewenangan-kewenangan ini tidak dibagi, nanti bisa rebutan itu. Jadi misalnya kalau tidak diatur secara jelas untuk menangani pelanggaran netralitas ASN ini, Bawaslu harus melakukan apa, KSN punya wewenang apa, pejabat yang pembina kepegawaian punya fungsi apa, itu kalau nggak diatur, itu ya nanti akan menyebabkan chaos. Semuanya akan menangani, karena ini masalah kekuasaan. Kekuasaan itu kan power tends to corrupt, gitu. Power tends to abuse, kan? To be abused. Kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan karena kekuasaan itu sangat nikmat, gitu kan. Orang berkuasa itu sangat nikmat. Kalau itu nggak dibatasi, ya akan cenderung disalahgunakan. Ya cuma memang tadi yang saya sampaikan di awal, problem di kita itu too many room for justice. Jadi terlalu banyak prosedur. Sebenarnya di mana sebenarnya prosedur itu bisa disederhanakan. Jadi kalau mau disederhanakan sebenarnya ya meskipun ada undang-undang ASN, undang-undang aparatur sipil negara misalnya, tetapi kalau terkait dengan pelanggaran netralitas di dalam pemilu, semuanya bikin lex spesialis dan prosesnya selesai di Bawaslu. Kalau mau disederhanakan semacam itu sebenarnya bisa. Karena presiden lex spesialis itu juga dikenal di dalam undang-undang pemilu untuk penegakan hukum pidana pemilu. Hukum acaranya itu lex spesialis. Gitu. Ya, itu. Jadi ada batasan waktu yang sangat pendek. Jadi kalau yang teman-teman nanti bisa mendownload buku evaluasi pemilu 2019 di websitenya Bawaslu. Itu ada satu buku terkait dengan evaluasi di sektor penegakan hukum pemilu. Di situ dibahas tentang pentingnya menyederhanakan proses penegakan hukum pemilu. Kenapa harus disederhanakan? Karena penegakan hukum pemilu itu harus dilakukan secara fair tetapi cepat. Kenapa? Karena kalau tidak cepat, berlarut-larut, bisa menyebabkan vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Kalau ada kekosongan kekuasaan bisa chaos. Nah, militer bisa masuk, kira-kira begitu. Makanya harus cepat, tapi di samping cepat harus sederhana prosesnya dan memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat.